Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfira Indah Astuti. Saya dari kelas D3 TK 04302. Saya dari kelompok 10 ingin mempresentasikan PPT dari kelompok kami yang berjudul Pemesanan Kamar Hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhan Putra Riyandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Ramadan. Nah, latar belakangnya yaitu hotel merupakan hal yang cukup penting saat kita berpergian jauh dari rumah untuk tempat bersinggahan sementara. Oleh sebab itu, kelompok kami mencoba membuat sebuah program yang mempermudah untuk pemesanan kamar hotel. Nah, berikut ada tujuannya, yaitu tujuan dari ini ialah mempermudah melakukan pemesanan hotel dan juga untuk menyelesaikan tugas algoritma dan pemrograman kami. Oke. Dan mungkin akan dilanjutkan oleh Syauki. Judul tugas besar yang kelompok saya buat itu yaitu pemesanan kamar hotel. Program pemesanan kamar hotel merupakan suatu program di mana seorang pelanggan dapat memesan kamar hotel dengan memasukkan biodata, NIK, dan nama. Di mana NIK tersebut untuk mencari data dan melakukan pembayaran. Jadi NIK tersebut merupakan data yang dilakukan untuk mencari mencari data yang kita inputkan dan melakukan pembayaran. Terus fitur-fitur yang ada di program yang kita buat itu, yang pertama itu menginputkan data yang akan masuk, yaitu seperti kita menginputkan NIK kita, nama kita, kode hotel, dan kode kelas. Lalu dan juga kita memasukkan lama hari kita menginap. Terus yang kedua itu mencari data yang diinginkan. Ya, setelah kita menginputkan data yang akan kita masukkan, terus kita dapat mencari data yang telah kita inputkan. Terus fitur selanjutnya itu melakukan pembayaran. Nah, kita dapat melakukan pembayaran dengan nominal berapapun. Terus selanjutnya itu fitur selanjutnya kita dapat mengurutkan harga hotel dari terbesar ke terkecil ataupun sebaliknya. Dan juga dapat mengurutkan dari terkecil ke terbesar. Program yang kami buat menggunakan prosedur, function, perulangan, menggunakan for, percabangan dengan if else, array of record, sequential search, dan juga bubble sorting. Oke, saya akan menjelaskan menu yang pesan kamar dan cari data pelanggan. Nah, yang pertama, untuk pesan kamar ini, pesan kamar di sini, yang pertama dia akan menampilkan menu. Nah, menunya ini dia akan diambil dari prosedur. Nah, dia akan mengambil dari sini. Dengan begitu dia akan langsung mengeluarkan hasil dari checkout ini. Lalu berikutnya kita akan memasukkan array of record untuk mengisi data yang di sini. Nah, setelah data ini terisi, lalu dia akan menghitungnya di bagian sini. Nah, menghitungnya tersebut kita menggunakan yang namanya function. Nah, fungsinya itu berada di atas sini. Jadi fungsinya ini akan langsung memilih
tergantung pilihannya si pelanggan tersebut. Di sini ada cukup banyak, ada 3 function. Jadi jika dia memilih intinya kode A, dia akan ke sini. Terus jika dia pilih kamar B, dia akan ke sini. Jika pilih kamar C, akan ke sini. Contohnya seperti itu. Nah, lalu untuk cari data pelanggan, dia akan mengurutkan terlebih dahulu menggunakan prosedur. Dia akan ke sini. Nah, dia akan ke sini. Dan jika data nick lebih dari data nick, dia akan tertukar karena data yang diurutkan itu dari yang terbesar ke terkecil. Lalu setelah itu data nama, data kode kamar, kode kelas, lama itu akan di swap untuk menukar data. Lalu setelah itu dia akan di print menggunakan pengulangan. Lalu setelah di biodata, selesai di biodata ini, dia akan menanyakan masukan nick yang dicari. Nah, lalu kita masukkan nick yang dicari, dia akan langsung mencarinya menggunakan sequential search. Jika data i.nick sama dengan p itu berhasil, dia akan langsung memprint atau men-cout data tersebut. Tapi jika data itu tidak ada atau salah, dia akan langsung ngeprint data tidak ada. Oke, langsung kita coba aja. Pertama kita masukkan 1 ya. Untuk itu kita coba menggunakan nick yang terkecil dahulu. Pesan yang lain kita masukkan nick yang lebih besar. Nah, saat buat data cari pelanggan, dia akan mengurutkan terlebih dahulu nick yang paling besar ke terkecil. Lalu jika itu kita langsung mencari datanya. Datanya akan langsung muncul. Saya menjelaskan bagian masukkan nick yang ingin dicari kalau misalnya kita ingin membayar. Jadi di pemrograman kelompok kami ini, kalau misalnya kita ingin memesan kamar hotel, maka kita harus mengisi data dulu. Nah, persyaratannya itu harus masukin nick dulu. Nah, kemudian kalau misal kita ingin mengecek data kami, kita tinggal masukin nick aja. Kemudian jika kita ingin membayar, kita juga langsung masukin nick aja, gitu kan. Nah, jadi di sini tuh ada else-if. Else-if itu untuk kenapa else-if? Karena ya lebih dari satu kondisi. Kemudian di sini ada masukkan biodata, ada siotnya, masukkan nick yang dicari. Kemudian ini rumusnya, i sama dengan 0, integer kurang lebih 10, i plus plus. Kemudian di sini kalau udah dimasukin, kemudian otomatis akan dihitungkan. Nah, kemudian jika nick yang dimasukkan itu salah atau tidak ada, maka ini nih Goto akan Goto ulang. Jadi bakal ngulang kembali lagi dari awal. Jadi dia bakal keluar lagi menu-menunya kalau salah, sampai nick yang dimasukin itu benar,
kemudian akan dihitung, kemudian kita masukin total, kemudian masukin jumlah uangnya, kemudian bakal ditotal dan keluarlah ini kita masukin sin uang, kemudian data integernya, kemudian semuanya data hasil sama dengan data integer hasil kurang uang, maka itu adalah hasilnya. Contohnya kayak gini, misalnya nih saya mau pesan ini kan nicknya udah bener kan, ini udah sesuai kan nicknya, jadi udah keluar kan datanya. Nah, jadi saya ingin membayar 3, masukkan nick yang dicari, aku masukin nick yang salah ya, ini. Nah, jika kalau misalnya kita masukin nick yang salah, maka dia akan kembali ke menu lagi. Tapi kalau kita masukin nick yang benar, nah di sini kita coba masukin data yang benar ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kan lama menginap 2 malam, jadi udah ditotalin kan 300.000. Nah, aku coba dibayar 500.000. Tuh. Nah, kembalinya 200.000. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak masukin yang bener, dia bakal kembali lagi ke menunya. Tapi kalau misalnya dia masukin nicknya yang bener, dia langsung outputkan itu total, kemudian masukkan uang dan uang kembalinya. Oke, Itu menjelaskan tentang program yang kamu mau buat. Saya akan menjelaskan bagian 4, yaitu mengurutkan harga terendah ke termahal dan termahal ke terendah. Yang pertama itu kita inputkan 2 pilihan. Yang pertama itu ke terendah, kedua itu terendah ke termahal. Terus menggunakan pilih 5 sama dengan 91. Itu namanya nomor 1. Lalu for dalam kurung i sampai dengan 0 titik koma i kurang dari 9 titik koma i plus plus. For dalam kurung in j sama dengan 1 plus i plus 1 titik koma j kurang dari 9 j plus plus. If harga titik harga i kurang dari harga titik harga c. Terus harga titik kode i swap menukar dengan harga titik kode j. Dan tempe untuk menesialkan tempat penyimpanan sama dengan harga titik harga i. Harga titik harga i sama dengan harga titik harga j. Harga titik harga j sama dengan tempe. Nah, terus kita itu inputkan lagi seperti ini agar mengurutkan ke bawah, agar lebih rapi mengurutkan ke bawah. Lalu dengan for i sama dengan 0 titik koma i kurang dari 9 titik koma i plus plus. Terus cout harga kode i terus harga kode seperti ini. Lalu yang kedua itu yang mengurutkan harga terendah ke termahalnya itu sama saja, cuma perbedaannya itu dari line 278 dengan line 306, yaitu tanda panah lebih dari dan kurang dari. Kita lihat kita lihat harga termahal ke terendah ya, seperti ini. Lalu kita melihat lagi harga terendah ke termahal ya, seperti itu. Sekian dari kampung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.